Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARN Project. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal sedikit membahas tentang oprekan. Jadi baru-baru ini, beberapa belakangan ini banyak ya member-member, tapi bukan member saya, member orang lain itu komentarnya ke saya. Maksudnya komen apa ya? Kayak kalau ada masalah kok sama saya gitu loh. Jadi kan aneh ya, harusnya kan minta bantuan atau mau tanya-tanya tentang ini itu harusnya ke tempat yang udah dia beli. Tapi nggak masalah. Kemarin juga ada beberapa yang pengen dioprek ulang sama saya. Jadi itu yang sedikit kita bakal bahas. Mungkin ini video yang akan sedikit menggambarkan ya, mengedukasi oprekan yang bagus tuh kayak apa sih. Tapi ya sepintas saja ya, soalnya yang pasti yang harus ditanamkan, jadi yang namanya oprekan itu dari satu orang ke satu orang yang lain itu beda. Soalnya oprekan itu berbagai jenisnya, stepnya, caranya itu beda-beda. Tapi hal yang paling umum oprekan itu ada dua, oprekan magis atau oprekan root, dan yang kedua semalit tanam. Kalau oprekan magis udah nggak dipakai ya di dunia perojolan, soalnya nggak aman. Mungkin sekarang kalau magis atau root itu dipakainya untuk FO ya, take order, untuk apa ya, maksimalkan atau rating, mencari rating toko gitu, segala macam lah. Itu udah nggak aman. Kalau buat ojol, buat absen itu udah nggak aman. Nah, yang kedua yang saya bahas oprekan semalit tanam. Punya saya juga semalit tanam. Cuman ya itu dia, setiap orang ke tiap orang lagi itu beda. Oprekannya beda. Tingkat keamanan segala macam itu cuma orang yang oprek aja yang tahu. Contoh gini ya, semalit tanam ada beberapa cara oprek. Contohnya semalit tanam yang diinstal lewat Lucky Patcher, terus semalit tanam yang diinstal via TWRP, entah itu ada yang diinstal via MT Manager, entah itu ada yang pakai magis terus magisnya dihapus, macam-macam, banyak sekali. Terus yang baru-baru ini katanya metode paling aman apa itu, build room. Kalau saya nggak pernah percaya yang namanya build room ya. Build room itu sama kayak custom room. Build room, custom room itu sama. Soalnya ada yang diporting, ada yang dipotong, ada segala macam lah. Jadi kalau ya saya bukan maksudnya menggurui ya, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi ilmu yang paling berharga itu menurutku ya memang pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya, ya saya ngojol bukan cuman ngoprek ya, ngojol juga. Jadi di jalan juga. Jadi saya ngerti keadaan di jalan tuh kayak apa. Jadi oprekan kayak apa yang bagus. Ya itu dia lah. Tapi ya saya nggak ya monggo lah. Tapi memang ya saya akuin sih, sekarang banyak yang ikut-ikutan jualan untuk HP oprekan ini ya, karena pasarnya memang menjanjikan ya. Tapi ya monggo, itu tinggal pilihan lagi. Mungkin ada yang pengen yang lebih murah ya monggo. Tapi ya balik lagi yang lebih murah itu ya gitulah. Pasti kalian juga ngerti ya, namanya ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Yang pasti kalau di saya itu ya setiap ada masalah pasti ditanggepin ya, nggak bakal namanya acuh gitu. Jadi bagusnya di saya yang pertama memang after salesnya, terus ya kalau ada masalah selalu ada tanggapan, gak pernah ya namanya acuh gitu loh. Terus udahlah, itu yang itu tentang itu kita skip aja. Jadi yang tadi yang oprekan itu, ini saya akan sedikit menjabarkan ya tentang oprekan. Jadi oprekan ini ada, kalian pernah dengar build room,
terus custom room itu kayak apa sih, build room kayak apa sih, terus yang ori kayak apa sih ya. Jadi gini, kalau kalian tahu build room ya, build room itu biasanya di bagian ini, di bagian apa, kalau kita ke ini, ke pengaturan, ke setelan, itu build room itu nggak cuma angka-angka, di bawahnya ada aneh-aneh, ada misal root apa, tag apa, biasanya yang bikin itu dia ubah-ubah namanya, itu build room. Memang tampilannya sama kayak gini, kayak ori, cuman tetap beda. Kalau aku sih patokannya itu ya, aplikasi, bukan patokan, bukan aplikasi absen apa-apa, bukan, tapi patokan aplikasi yang saya buat itu patokannya Grab Driver ya. Grab Driver itu ya istilahnya kelas Asia, lebih tinggi daripada apa, aplikasi apapun ya. Dia kalau oprekannya jelek ya dia logout gitu, dia bakal logout. Terus kalau misalnya parah lagi dia nggak bakal bisa masuk. Nah, saya akan sedikit menjabarkan tentang apa itu custom room. Custom room itu ya, jadi room udah dimodifikasi sedemikian rupa, biasanya tampilannya gelap ya, kayak gini nih, gelap. Kalau aku punya HP satu lagi nih kayak gini, gelap tuh. Kita akan gelap dikit, nah dia gelap. Ini Viper OS, ini sengaja pakai custom room itu gara-gara ada akun Mi nya nyangkut ya, gitulah. Oke, sedikit gambaran. Ini di tangan saya ada ini ya, ada yang custom room ya. Ini custom room Viper OS. Biasanya kalau custom room ini cara bedainnya gimana sih? Nah, biasanya pas di restart itu gambarnya aneh-aneh. Kalau yang ori kan aneh-aneh gini lah. Yang ori kan biasanya di restart ya bagus, kayak tuh, nggak ada aneh-aneh ya. Kalau yang ori, yang merah ini yang ori itu nggak aneh-aneh. Tapi kalau yang custom room itu biasanya aneh tuh, bootingnya aja aneh. Nah gitulah, itu menurutku nggak bagus ya. Kalau buat driver Grab aja itu sering logout, udah nggak masuk. Terus ada lagi build room itu ya tampilannya sama, tapi tampilannya sama kayak ori, tapi ketika kita masuk ke pengaturan itu, kalau yang ori kan cuma angka-angka gini ya, angka-angka kayak gini, MIUI global sekian stable sekian. Nah, kalau yang build room itu ada embel-embelnya di sini. Ada entah itu punya siapa, entah itu punyaku ya, ARN Project. Saya nggak bikin, soalnya memang saya mengutamakan keamanan, jadi nggak main yang kayak gitu. Jadi kalau sedikit saya gambarkan oprekan saya. Oprekan saya itu lebih ke room ori. Nah, terus opreknya step by step. Makanya saya menolak untuk oprek jarak jauh. Oprek jarak jauh kalau build room sih cuman flash aja selesai. Tapi kalau saya lebih stepnya lebih banyak. Terus ya saya selama ini nganggep ya saya lebih aman. Tapi bukan cuma saya aja sih yang ngomong. Kalau di Jogja pasti tahu semua oprekan dari saya. Nah begitu sih kira-kira. Cuman yang saya nggak habis pikir sih, banyak gitu loh yang komplain, lah kok belinya bukan di saya, terus komplainnya di saya. Kayak ada ya, jadi kasusnya orang ini, jadi dia tuh beli di tempat lain, sedangkan temennya beli di saya. Jadi dia punya dia mungkin udah kedetek ya,
tapi punya temennya yang beli di saya itu masih aman-aman aja. Gitulah tuh, mungkin sedikit gambaran. Dia bilang deskripsinya itulah apa, tanpa TWRP apa segala macam bla bla bla. Pastikan keamanannya. Nah, terus terang oprekan saya memang udah dari lama ya, dari 2016 itu memang untuk dia 2016, tapi update terus, update semalinya update. Nah gitu mungkin ya. Kalau misalnya mungkin ya untuk sedikit pencerahan, itu beberapa jenis-jenis root, jenis-jenis oprekan semali tanam. Yang pertama tadi ada build room, yang pertama ada custom room, yang terakhir yaitu ori. Kalau ori bener ori itu rata-rata jarang yang oprek, soalnya ribet, banyak apa ya, banyak errornya, kayak macam harus bikin deodek lah, segala macam lah, harus bikin semalinya error ya, gitu-gitulah. Tapi ya sepadan ya, untuk tingkat keamanannya sepadan. Oh ya, dan untuk di YouTube ini mungkin orang mikirnya, oh bang kok di upload di YouTube sih, emang gak takut ya kedetek apa segala macam. Jadi gini ya, yang diperlihatkan di YouTube itu ya hanya permukaan saja gitu, gak usah takut sih kalau mau pengen jadi member kita. Jadi untuk apa masalah kayak gitu tetap update terus kita tuh. Jadi gitu, mungkin untuk pencerahan sedikit tentang oprekan, dunia peroprekan. Mungkin kalau misalnya jangan sampai salah beli ya, jadi bukannya harus beli di saya, jadi saya tuh kasihan sama ya, apalagi guru-guru ya, itu ya penghasilannya ya gitulah ya, walaupun mereka PNS tapi ya kasihan harus beli gitu, harus member apa, harus biaya bulanan apa segala macam. Oh ya, satu lagi, cuma di tempat saya yang nggak ada biaya bulanan apa segala macam, jadi cuma satu kali seumur hidup. Jadi udah dari 2022 sampai sekarang udah berbagai aplikasi, masih lancar, insya Allah lancar, kedepannya lancar terus. Mungkin itu ya, untuk gambaran, sedikit gambaran ya. Mungkin memang banyak yang apa yang ngikutin jualan di Shopee misal, itu banyak ya yang lebih murah, yang lebih terjangkau ya. Itu balik lagi ke kalian, itu pilihan kalian seperti apa ya, tetap jatuh pilihan itu tergantung kalian sendiri ya. Mungkin itu ya, banyak pertanyaan ke saya, bang yang bagus kayak apa ya, mungkin itu bisa terjawab. Yang saya bukan berdasarkan saya siapa atau suhu apa bagaimana atau subes atau gimana, saya itu cuma berdasarkan pengalaman. Jadi saya bukan cuma tukang oprek, jadi saya pernah di jalan, pernah ngerasain asam garam lah, kehidupan di jalan itu, gacor-gacoran apa segala macam itu sudah. Nah, insya Allah. Tapi ya namanya ojol ya pasti ada waktunya juga. Maksudnya sekarang orderan lebih sedikit, jadi ya pinter-pinternya kita nyari spot ya kalau untuk ojol. Tapi ya selalu semangat, jangan pantang menyerah untuk ojol teman-teman, rekan-rekan saya ojol di luar sana. Kasih banyak ya yang udah nonton. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.